Baik saudara, kita lanjutkan materi Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita sudah membahas pengertian paradigma, kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan, lalu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Sekarang ada hal penting tentang reformasi ini. Ada tiga reformasi penting. Pertama, reformasi hukum. Kedua, reformasi politik. Dan ketiga, reformasi ekonomi. Reformasi hukum, reformasi politik, dan reformasi ekonomi. Ini bukan pilihan yang mudah sebenarnya. Tetapi memang ketiga hal ini atau ketiga reformasi ini menjadi dominan dalam rangka reformasi dalam konteks perubahan, di mana perubahan itu konteksnya adalah perkembangan pembangunan, memajukan pembangunan yang harus memajukan Indonesia, dan Pancasilanya yang harus menjadi sumbernya, sumber paradigmanya, sumber arah tujuannya, sumber realisasinya. Nah, ya, itu. Ini tiga reformasi hukum, reformasi politik, reformasi ekonomi. Ya. Hukum bukan hanya sekedar tertib hukumnya, tetapi bagaimana hukum bisa menghadirkan satu aturan, tata aturan supaya politik itu hasilnya khidmat kebijaksanaan, sehingga menghasilkan sebuah ekonomi yang berkeadilan sosial. Nah, itu penting. Kalau liberal, ya, liberal ini dia pasar bebas. Yang ingin dicapai adalah apa? Efisien, keadilan. Ntar dulu, bisa nomor 2, bisa nomor 3, bisa berikutnya. Pokoknya kalau pasar bebas, pokoknya kalau liberal, ekonominya itu adalah apa yang saya sebut efisien. Itu sudah berlaku di seluruh dunia. Kuliah-kuliah tentang liberalisme itu, walaupun liberalisme itu dikuliahkan ke negeri-negeri yang bukan liberal, maka pasar bebas atau yang ekonomi pasar bebas yang berasal dari ideologi liberal ini adalah efisien. Jadi bagaimana ekonomi itu efisien? Harus didukung oleh hukum yang mendukung ekonomi yang efisien ini. Dia boleh hukum itu memberatkan, akhirnya tidak efisien. Mengatur hukum tetapi malah ada pemborosan, juga tidak efisien. Itu liberal. Tetapi kalau reformasi hukum, politik, dan ekonomi, ini bukan begitu. Reformasi Pancasila, reformasi sumbernya Pancasila harus berkeadilan, nggak bicara efisien. Bahwa kemudian apa yang dituju keadilan itu harus pula efisien, iya, nggak mungkin dong kita berproduksi kemudian ada pemborosan. Ya, kita pasti ada perlombaan, di mana perlombaan itu adalah perlombaan kualitas ekonomi, kualitas produksi untuk menghasilkan ekonomi. Kualitas produksi, kualitas ekonomi, nah, kualitas ini tadi, nah, itu harus berkeadilan. Berkeadilan sosial, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bukan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rakyat bisa rakyat orang lain, rakyatnya negara lain. Enggak, harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini garis bawah ya, rakyatnya Indonesia, rakyat Indonesia, jangan negara lain. Mahasiswa harus berani mengkontrol itu, mengkritisi itu. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Reformasi hukum. Ya. Ini kan dalam perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan ini sangat pesat ya, apalagi terkait dengan teknologi ya, sangat pesat. Ilmu pengetahuan yang dipengaruhi dengan ideologi juga pesat, merambah ke negeri-negeri. Liberal dianut oleh negara-negara. Bayangkan ya, saya ulang. Liberal dianut oleh negara-negara. Artinya negara yang menganut liberal itu banyak negara. Komunis dianut oleh negara-negara. Nah, ingat itu. Ya. Saya ulang. Ideologi komunis dianut oleh negara-negara. Artinya ideologi komunis dianut oleh banyak negara pula. Oke, ya. Sementara Pancasila memusuhi, ya, memusuhi ideologinya tidak bisa matching. Kalau Pancasila masih matching dengan apa yang ada di dalam garis-garisnya Islam, Islamisme. Pancasila masih bisa berkawan dengan sosialisme kanan. Kalau sosialisme kiri itu cenderung komunis. Ya. Kalau kanan itu sosialisme yang bertuhan, kalau yang sosialisme kiri itu tidak bertuhan, alias komunis. Materialistis. Ya. Artinya material yang ada di dalam kekuasaannya itu dikuasai oleh negara. Nah, saudara-saudara, ini yang yang bingkai term atau batasan apa yang saya sebut di sini adalah reformasi tadi itu. Perkembangan zaman, apalagi ilmu pengetahuan, kemudian teknologi pesat. Cara berpikir masyarakat cepat juga. Ya, mana ada masyarakat yang misalnya masyarakat yang setiap pagi membuka konten-konten Pancasila misalnya. Ya nggak ada pasti. Bukan tidak ada, artinya apa? Sangat minim. Mahasiswa saja kira-kira kalau tidak ikut kuliah, tidak diwajibkan kuliah Pancasila, paling-paling juga tidak buka HP-nya, itu tidak istilahnya bukan konten Pancasila. Nah, ini cara berpikir masyarakatnya juga cepat, dinamis. Betapa banyak masuk terjemahan dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya berasal dari atau pola pikirnya liberal. Hukum yang berasal pemikir-pemikir yang dari liberal. Ekonomi, pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari liberal. Politik, pemikir-pemikir politik yang berasal dari liberal misalnya, atau ideologi lain. Ini sudah masuk ke dalam terjemahan-terjemahan berbahasa Indonesia. Nah, tugas mahasiswa, tugas kita semua, Pancasila inilah yang menjadi bingkai. Oke, dalam konteks ilmu pengetahuan silakan baca terus itu. Tidak ada yang haram, tidak ada yang tidak baik, semua baik. Ideologi liberal baik bagi orang yang menganut liberal. Ideologi komunis baik bagi yang menganut ideologi komunis. Ideologi sosialis
baik bagi negeri yang menganut memang ideologinya sosialis. Kita tentu baik dengan menganut ideologi Pancasila. Nah, ilmu pengetahuan, cara berpikir masyarakat juga dinamis ini semakin banyak, berseliweran lah begitu ya. Nah, karena berseliweran maka ada yang saya sebut sebagai kelemahan. Ya. Kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian kita harus peka. Alat pekanya gampang, udah kita totaliter Pancasila, sumber-sumber nilai-nilai Pancasila, sumber-sumber masyarakat yang Pancasila. Karena masyarakat kita yang dari berbagai suku, agama yang menyebar di seluruh Nusantara, Sabang dan Merauke ini banyak sekali, banyak. Ini kan semua adalah nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat itu. Jika tidak sesuai dengan Pancasila, maka itu pasti dari non-Pancasila. Bisa jadi itu dari komunis, bisa jadi itu dari liberal, bisa jadi dari sosialis. Ya. Maka dari itu, dari apa yang telah diciptakan atau diperoleh dari penelitian, pengetahuan, ya, pelajaran, kuliah-kuliah, ada baiknya kita itu mendasarkan pada nilai-nilai atau tolok ukur kesetaraan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan itu ya, kesetaraan yang dimaksud, dan itu adalah Pancasila. Ya, ini penting. Hukum kita ya harus bersumberkan pada Pancasila. Harus. Maka kalau untuk mengukur ini hukum sudah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa apa enggak, gampang. Sangat gampang. Seluruh undang-undang yang disahkan Republik Indonesia ini sudah pasti berketuhanan. Ya. Oke. Terus seluruh hukum atau undang-undang yang sudah disahkan, diterapkan di Indonesia ini pasti sudah menjamin persatuan. Ya. Meskipun kita ada hukum lokal yang diterapkan seperti di Aceh, tetapi kita oke aja. Ya. Warga negara Indonesia yang selain Aceh, oke, nggak ada persoalan. Syariah Islam diterapkan di Aceh, no problem. Karena Nusantara ini basicnya memang Muslim. Ya, meskipun sebelum Muslim ada, Indonesia juga sudah jauh sebelum Muslim ada ini sudah berketuhanan. Ya. Nah, kita nggak ada masalah. Ya, sebutannya Aceh aja sudah serambi Mekah, ya kan? Kita mesti respect. Secara pribadi sangat hormat, respect saya. Apalagi syariah Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh sudah benar-benar melekat atau sesuai dengan kebudayaan, keadaan sosial yang ada di Provinsi Aceh. Oke, kesetaraan. Nah, maka Pancasila ini ya yang harus menjadi sumbernya. Maka tolok ukurnya juga Pancasila. Evaluasi hukumnya adalah Pancasila. Berketuhanan, hukum yang disahkan berketuhanan, pasti berketuhanan. 100% berketuhanan di Indonesia ini. Ya. Tolok ukur yang kedua atau alat evaluasi kedua, apakah hukum ini kemudian sudah berperi kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya mayoritas, atau saya juga menjamin lah, ya, mengendorse bahwa seluruh hukum ini mesti menuju ke keadilan dan keberadaban. Tidak ada hukum yang membangun manusia Indonesia itu kemudian tidak beradab. Ya.
Boleh anarkis? Tidak mungkin. Boleh memperkosa? Tidak ada. Semua menuju keberadaban. Bahwa kalau keberadaban secara nasional mungkin perlu koreksi, perlu digenjot lagi, ditingkatkan keberadabannya, ya itu memang iya. Seperti yang saya bilang tadi itu di video yang lain. Jadi bahwa ini isi yang masih minim tadi itu, ya kita percepat untuk kita tingkatkan materinya ini. Materi pembangunan yang oleh rakyat ini, untuk rakyat ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus segera kita tingkatkan. Jangan kepada rakyat negara lain, ini yang penting ini ya. Silahkan negara lain bawa modal ke sini. Apa? Modal uang, modal teknologi, silahkan. Ayo kita kerjasama. Jangan boleh mereka itu mentang-mentang modal ada, teknologi ada, lalu mengeruk hak keadilan kita sebagai rakyat Indonesia. Nggak boleh. Kerjasama kita, silahkan. Karena negeri Pancasila, karena masyarakat Pancasila, karena kita bangsa Pancasila ini tidak anti dengan negara lain. Kita kerjasama. Ya, itu. Tetapi karena kerjasama, maka negara lain yang ideologinya entah berantah tadi itu, ya, negeri liberal, negeri apa, komunis, sebagainya, boleh. Jangan mengeruk. Jangan diberi kesempatan serakah di negeri Pancasila. Ini yang penting. Ayo kerjasama, oke. Karena Pancasila mengendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan. Selama kerjasama itu bisa kerjasama itu kerangkanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia alias Pancasila. Tujuannya juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan harus realisasinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya pemodal silahkan ambil. Gitu. Nah, ini kalau hukumnya dinilai dari keberadaban, oke, masih oke. Persatuan juga masih oke. Tidak ada hukum Indonesia yang kemudian bertujuan untuk memecah belah. Norma hukum diciptakan, disahkan hanya untuk memecah belah, tidak mungkin ada. Justru kita dipaksa untuk bersatu. Ya. Dipaksa untuk bersatu. Hukum memaksa. Karena hukum memang sifatnya memaksa. Maka hukum memaksa untuk kita bersatu. Ya. Anugerah kita berbeda, tetapi upaya kita bersatu. Ini sudah pedomannya Pancasila, ideologi kita Pancasila. Salah satunya bersatu. Kalau tolak ukurnya itu. Nah, baru tolak ukur yang keempat. Apakah itu kemudian dihasilkan dari hikmat kebijaksanaan? Nah, ini yang masih banyak koreksi. Buktinya di Mahkamah Konstitusi, semua hukum yang dilahirkan, yang dibuat, disahkan oleh DPR RI bersama Presiden, bersama pemerintah, bisa dikoreksi di Mahkamah Konstitusi. Terakhir yang heboh kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja. Inkonstitusional. Namanya inkonstitusional, berarti bertentangan dengan konstitusi. Bayangkan, undang-undang dibuat, disahkan, dirembuk, diperdebatkan oleh negerinya sendiri, oleh orang-orang Indonesia, oleh terpilih, tetapi dinyatakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak konstitusional. Bayangkan. Maka apakah itu dari hukum yang dibuat itu selalu hikmat kebijaksanaan? Belum tentu. Karena belum tentu negara kita menjamin. Jadi supaya hikmat kebijaksanaan, maka ketika ada undang-undang yang disahkan, maka hikmat kebijaksanaannya diukur. Kalau ada pertentangan, ya Mahkamah Konstitusi yang mengadili. Kalau di bawah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya itu diuji hikmat kebijaksanaan enggak ini? Peraturan yang di bawah undang-undang diuji oleh Mahkamah Agung. Loh, ada. Ya. Jadi kalau hukum yang dibuat diuji, dievaluasi
dengan Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan. Apakah setiap hukum yang dibuat disahkan itu hikmat kebijaksanaan? Jawabannya belum tentu. Karena belum tentu, maka jika ada hukum yang tidak dibuat dan disahkan itu tidak berkeadilan, nah silahkan dikoreksi dengan Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan melalui mahkamah. Kalau undang-undang di Mahkamah Konstitusi, kalau peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Nah, gitu. Jadi nilai-nilai Pancasila, apapun yang dipilih manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, guna melaksanakan pembangunan nasional, reformasi dan pendidikan pada khususnya, itu tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila. Itu orientasi hukumnya. Ya. Berikutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Saudara-saudara harus benar-benar harus tahu, ya. Tahu dalam arti untuk pengetahuan. Selebihnya juga harus paham. Artinya pikiran dan hati, jiwa raga udah benar-benar sudah betul-betul bisa menjiwai gitu ya, bahwa semua proses berbangsa bernegara ini, bermasyarakat ini, semua berasal dari kegiatan politik. Karena berasal dari kegiatan politik, maka reformasi politik ini juga menjadi hal yang penting selain reformasi hukum. Apa reformasi politiknya? Yang mendasar adalah harus terpenuhinya hak asasi manusia. Nah, bagaimana hak asasi manusia? Esensinya Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa enggak itu hak asasi manusia? Apalagi manusianya bertuhan. Kodrat Tuhan menciptakan untuk sesama, untuk semua. Ya. Kodrat Tuhan untuk negeri Indonesia berarti untuk rakyat Indonesia. Jadi reformasi politik ini yang dahulunya otoriter kemudian berbasiskan dirubah di reformasi politik berbasiskan hak asasi manusia. Ada kebebasan, tetapi sekaligus ada kewajiban. Ya. Tengok saja itu di pasal 28A sampai 28J. Itu semua mengatur di Undang-Undang Dasar itu di pasal 28A sampai 28J itu adalah mengatur tentang hak asasi manusia. Mulai hak hidup, hak mengembangkan diri, hak pendidikan, semua. Esensi manusia kemanusiaannya ini manusia yang adil, manusia yang beradab itu basic dari hak asasi manusia ada dituangkan di penjabarannya ada di pasal 28A sampai pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, berikutnya reformasi politik ini membangun totaliter sistem politik kita harus Pancasila. Ya. Nah, ini Pancasila itu berarti ada yang disebut dengan nilai-nilai luhur. Ya. Nilai-nilai luhur. Nah, apa nilai-nilai luhur itu? Budi pekerti. Ya, budi pekerti. Politisinya ya memang orang-orang politiknya ya harus berbudi pekerti yang luhur. Iya kan? Manusia politik itu harus manusia yang adil, beretika,
Baik dan benar maka adil. Benar tok tidak ada kebaikan maka tidak adil. Baik tok tidak benar juga nggak adil. Maka baik dan adil, baik dan benar adalah adil. Budi pekerti dari politisinya, karena dia memproduksi seluruh keputusan-keputusan politik. Contoh konkret aja, misalnya nih, pajak dinaikin, pajak apa saja dinaikin. Wah, kita ini bisa pengaruhnya luar biasa terhadap hidup dan kehidupan rakyat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Coba, siapa yang membuat misalnya pajak naik? Ya politik, keputusan politik. Ya kan? Apalagi banyak. Ya, pokoknya intinya bahwa reformasi politik ini menjamin hak asasi manusia yang basicnya kebebasan. Ya. Kemudian hak asasi manusia ini realisasinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka politisinya harus hikmat kebijaksanaan, punya nilai-nilai yang bekerja yang luhur, cita-cita moral rakyat. Ya, dulu zaman Bung Karno ada amanat penderitaan rakyat Ampera, nah, kan? Nah ini ya. Nah, maka reformasi politik ini yang dulunya otoriter menjadi demokrasi Pancasila. Ini yang harus dikembangkan dan dipertahankan dan terus dikembangkan menjadi lebih baik dan semakin lebih baik. Apa ukurannya? Ya tadi kita kontrol hikmat kebijaksanaannya dan wujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau tidak. Terakhir materi ini, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Ya, pastilah saya memilih atau saya menetapkan atau saya mengajarkan kepada saudara-saudara mahasiswa kalau reformasi ekonomi yaitu tadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena ya di sini sumber kesejahteraan. Anda sejahtera atau tidak? Keluarga Bapak Ibu saudara, keluarga saudara sejahtera enggak? Atau terganggu, atau terhimpit, atau keras sekali ya untuk mencapai kesejahteraan itu tidak mudah. Tapi di sisi lain orang bisa mudah mendapatkan kesejahteraan itu. Nah, ini berarti ketimpangan. Ya. Ketimpangan. Bahwa angka-angka rezeki, angka-angka capaian, oke lah, bisa jadi berbeda. Tetapi cara pencapaiannya yang lain sulit tapi yang lain mudah, berarti ketimpangan. Tidak boleh itu, berarti tidak ada keadilan. Ya. Lagi-lagi bahwa ekonomi, jika semua instrumen ekonomi, pelaku ekonomi ini harus semata-mata untuk keadilan sosial. Bagaimana? Ya dengan arah dan tujuan Pancasila, dengan cara Pancasila. Ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau enggak dengan cara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tidak akan tercapai. Ekonomi yang untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak tercapai. Ya, sebagai penutup, ekonomi reformasi Pancasila sebagai sebagai paradigma reformasi ekonomi, kita tengok sumber daya alam yang kita miliki. Kita tengok bagaimana nih, ya, dan ini ahlinya ada, pasti bukan saya tentu ahlinya. Apakah sumber daya alam ini kemudian dikuasai oleh orang-orang yang bukan Indonesia, ataukah dikuasai oleh orang-orang Indonesia? Ya. Kalau dikuasai untuk dikuasai negara untuk kepentingan rakyat, itu kan bahasa konstitusi oke lah, negara harus mengendalikan itu sumber daya alam ini. Tetapi dikuasai oleh rakyat ini loh, dikuasai oleh rakyat banyak,
sebagai manifesto dan sebagai jelmaan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu loh, tercapai apa enggak? Jadi reformasi ekonomi apapun, produksi segala macam tadi itu, sebagai penutup saya adalah itu tadi. Jadi reformasi ekonomi, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi itu sejauh mana, seberapa besar sumber daya alam dikuasai oleh rakyat, diizini oleh atau diterbitkan izin-izinnya oleh negara, dikuasai rakyat dan dipermudah oleh negaranya, dikuasai rakyat kemudian difasilitasi oleh negaranya. Jangan terbalik, dikuasai oleh negara lain, difasilitasi oleh negara kita, hasilnya untuk rakyat. Jangan begitu, jangan. Itu ya menyimpang dari Pancasila itu. Jadi sumber daya alam harus dikuasai oleh rakyat, difasilitasi oleh negara. Itu. Terima kasih. Ya, kita ketemu dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita lanjutkan materi Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita sudah membahas pengertian paradigma, kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan, lalu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Sekarang ada hal penting tentang reformasi ini. Ada tiga reformasi penting. Pertama, reformasi hukum. Kedua, reformasi politik. Dan ketiga, reformasi ekonomi. Reformasi hukum, reformasi politik, dan reformasi ekonomi. Ini bukan pilihan yang mudah sebenarnya. Tetapi memang ketiga hal ini atau ketiga reformasi ini menjadi dominan dalam rangka reformasi dalam konteks perubahan, di mana perubahan itu konteksnya adalah perkembangan pembangunan, memajukan pembangunan yang harus memajukan Indonesia, dan Pancasilanya yang harus menjadi sumbernya, sumber paradigmanya, sumber arah tujuannya, sumber realisasinya. Nah, ya, itu. Ini tiga reformasi hukum, reformasi politik, reformasi ekonomi. Ya. Hukum bukan hanya sekedar tertib hukumnya, tetapi bagaimana hukum bisa menghadirkan satu aturan, tata aturan supaya politik itu hasilnya khidmat kebijaksanaan, sehingga menghasilkan sebuah ekonomi yang berkeadilan sosial. Nah, itu penting. Kalau liberal, ya, liberal ini dia pasar bebas. Yang ingin dicapai adalah apa? Efisien. Keadilan. Ntar dulu, bisa nomor 2, bisa nomor 3, bisa berikutnya. Pokoknya kalau pasar bebas, pokoknya kalau liberal, ekonominya itu adalah apa yang saya sebut efisien. Itu sudah berlaku di seluruh dunia. Kuliah-kuliah tentang liberalisme itu, walaupun liberalisme itu dikuliahkan ke negeri-negeri yang bukan liberal, maka pasar bebas atau yang ekonomi pasar bebas yang berasal dari ideologi liberal ini adalah efisien. Jadi bagaimana ekonomi itu efisien? Harus didukung oleh hukum yang mendukung ekonomi yang efisien ini. Tidak boleh hukum itu memberatkan, akhirnya tidak efisien. Mengatur hukum tetapi malah ada pemborosan, juga tidak
efisien. Itu liberal. Tetapi kalau reformasi hukum politik dan ekonomi ini bukan begitu. Reformasi Pancasila, reformasi sumbernya Pancasila harus berkeadilan, nggak bicara efisien. Bahwa kemudian apa yang dituju keadilan itu harus pula efisien, iya, nggak mungkin dong kita berproduksi kemudian ada pemborosan. Ya, kita pasti ada perlombaan, di mana perlombaan itu adalah perlombaan kualitas ekonomi, kualitas produksi untuk menghasilkan ekonomi. Kualitas produksi, kualitas ekonomi, nah, kualitas ini tadi, nah, itu harus berkeadilan. Berkeadilan sosial, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bukan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rakyat bisa rakyat orang lain, rakyatnya negara lain. Enggak, harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini garis bawah ya, rakyatnya Indonesia, rakyat Indonesia, jangan negara lain. Mahasiswa harus berani mengkontrol itu, mengkritisi itu. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Reformasi hukum. Ya. Ini kan dalam perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan ini sangat pesat ya, apalagi terkait dengan teknologi ya, sangat pesat. Ilmu pengetahuan yang dipengaruhi dengan ideologi juga pesat, merambah ke negeri-negeri. Liberal dianut oleh negara-negara. Bayangkan ya, saya ulang. Liberal dianut oleh negara-negara. Artinya negara yang menganut liberal itu banyak negara. Komunis dianut oleh negara-negara. Nah, ingat itu. Ya. Saya ulang. Ideologi komunis dianut oleh negara-negara. Artinya ideologi komunis dianut oleh banyak negara pula. Oke? Ya. Sementara Pancasila memusuhi, ya, memusuhi, ideologinya tidak bisa matching. Kalau Pancasila masih matching dengan apa yang ada di dalam garis-garisnya Islam, Islamisme. Pancasila masih bisa berkawan dengan sosialisme kanan. Kalau sosialisme kiri itu cenderung komunis. Ya. Kalau kanan itu sosialisme yang bertuhan, kalau yang sosialisme kiri itu tidak bertuhan, alias komunis. Materialistis. Ya. Artinya material yang ada di dalam kekuasaannya itu dikuasai oleh negara. Nah, saudara-saudara, ini yang yang bingkai term atau batasan apa yang saya sebut di sini adalah reformasi tadi itu. Perkembangan zaman, apalagi ilmu pengetahuan, kemudian teknologi besar. Cara berpikir masyarakat cepat juga. Ya, mana ada masyarakat yang misalnya masyarakat yang setiap pagi membuka konten-konten Pancasila misalnya. Ya nggak ada pasti. Bukan tidak ada, artinya apa? Sangat minim. Mahasiswa saja kira-kira kalau tidak ikut kuliah, tidak diwajibkan kuliah Pancasila, paling-paling juga tidak buka HP-nya, itu tidak istilahnya bukan konten-konten Pancasila.
Nih, cara berpikir masyarakatnya juga cepat, dinamis. Betapa banyak masuk terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya berasal dari atau pola pikirnya liberal. Hukum yang berasal pemikir-pemikir yang dari liberal. Ekonomi, pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari liberal. Politik, pemikir-pemikir politik yang berasal dari liberal, misalnya, atau ideologi lain. Ini sudah masuk ke dalam terjemahan-terjemahan berbahasa Indonesia. Nah, tugas mahasiswa, tugas kita semua, Pancasila inilah yang menjadi bingkai. Oke, dalam konteks ilmu pengetahuan, silakan baca terus itu. Tidak ada yang haram, tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Ideologi liberal baik bagi orang yang menganut liberal. Ideologi komunis baik bagi yang menganut ideologi komunis. Ideologi sosialis baik bagi negeri yang menganut memang ideologinya sosialis. Kita tentu baik dengan menganut ideologi Pancasila. Nah, ilmu pengetahuan, cara berpikir masyarakat juga dinamis ini semakin banyak, berseliweran lah begitu ya. Nah, karena berseliweran maka ada yang saya sebut sebagai kelemahan. Ya. Kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian kita harus peka. Alat pekanya gampang, udah kita totaliter Pancasila, sumber-sumber nilai-nilai Pancasila, sumber-sumber masyarakat yang Pancasila. Karena masyarakat kita yang dari berbagai suku, agama yang menyebar di seluruh Nusantara, Sabang dan Merauke ini banyak sekali, banyak. Ini kan semua adalah nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat itu. Jika tidak sesuai dengan Pancasila, maka itu pasti dari non-Pancasila. Bisa jadi itu dari komunis, bisa jadi itu dari liberal, bisa jadi dari sosialis. Ya. Maka dari itu, dari apa yang telah diciptakan atau diperoleh dari penelitian, pengetahuan-pengetahuan, ya, pelajaran-pelajaran kuliah-kuliah, ada baiknya kita itu mendasarkan pada nilai-nilai atau tolok ukur kesetaraan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan itu ya, kesetaraan yang dimaksud, dan itu adalah Pancasila. Ya, ini penting. Hukum kita ya, harus bersumberkan pada Pancasila. Harus. Maka kalau untuk mengukur ini hukum sudah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa apa enggak, gampang. Sangat gampang. Seluruh undang-undang yang disahkan Republik Indonesia ini sudah pasti berketuhanan. Ya. Oke. Terus seluruh hukum atau undang-undang yang sudah disahkan, diterapkan di Indonesia ini pasti sudah menjamin persatuan. Ya. Meskipun kita ada hukum lokal yang diterapkan seperti di Aceh, tetapi kita oke aja. Ya. Warga negara Indonesia yang selain Aceh, oke, nggak ada persoalan. Syariah Islam diterapkan di Aceh, no problem. Karena Nusantara ini basicnya memang Muslim. Ya, meskipun sebelum Muslim ada, Indonesia juga sudah jauh sebelum Muslim ada ini sudah berketuhanan. Ya. Nah, kita nggak ada masalah. Ya, sebutannya Aceh aja sudah serambi Mekah, ya kan? Kita mesti respect. Secara pribadi sangat hormat, respect saya. Apalagi syariah Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh sudah benar-benar melekat
atau sesuai dengan kebudayaan, keadaan sosial yang ada di Provinsi Aceh. Oke, kesetaraan. Nah, maka Pancasila ini ya yang harus menjadi sumbernya. Maka tolok ukurnya juga Pancasila. Evaluasi hukumnya adalah Pancasila. Berketuhanan, hukum yang disahkan berketuhanan, pasti berketuhanan. 100% berketuhanan di Indonesia ini. Ya. Tolok ukur yang kedua atau alat evaluasi kedua, apakah hukum ini kemudian sudah berperi kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya mayoritas, atau saya juga menjamin lah ya, mengendorse bahwa seluruh hukum ini mesti menuju ke keadilan dan keberadaban. Tidak ada hukum yang membangun manusia Indonesia itu kemudian tidak beradab. Boleh anarkis? Tidak mungkin. Boleh memperkosa? Tidak ada. Semua menuju keberadaban. Bahwa kalau keberadaban secara nasional mungkin perlu koreksi, perlu digenjot lagi, ditingkatkan keberadabannya, ya itu memang iya. Seperti yang saya bilang tadi itu di video yang lain. Jadi bahwa ini isi yang masih minim tadi itu, ya kita percepat untuk kita tingkatkan materinya ini. Materi pembangunan yang oleh rakyat ini, untuk rakyat ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus segera kita tingkatkan. Jangan kepada rakyat negara lain, ini yang penting ini ya. Silahkan negara lain bawa modal ke sini. Apa? Modal uang, modal teknologi, silahkan. Ayo kita kerjasama. Jangan boleh mereka itu mentang-mentang modal ada, teknologi ada, lalu mengeruk hak keadilan kita sebagai rakyat Indonesia. Nggak boleh. Kerjasama kita, silahkan. Karena negeri Pancasila, karena masyarakat Pancasila, karena kita bangsa Pancasila ini tidak anti dengan negara lain. Kita kerjasama. Ya, itu. Tetapi karena kerjasama, maka negara lain yang ideologinya entah berantah tadi itu, ya, negeri liberal, negeri apa, komunis, sebagainya, boleh. Jangan mengeruk, jangan diberi kesempatan serakah di negeri Pancasila. Ini yang penting. Ayo kerjasama, oke. Karena Pancasila mengendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan. Selama kerjasama itu bisa kerjasama itu kerangkanya adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia alias Pancasila. Tujuannya juga untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan harus realisasinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya pemodal silahkan ambil. Gitu. Nah, ini kalau hukumnya dinilai dari keberadaban, oke, masih oke. Persatuan juga masih oke. Tidak ada hukum Indonesia yang kemudian bertujuan untuk memecah belah. Norma hukum diciptakan, disahkan hanya untuk memecah belah, tidak mungkin ada. Justru kita dipaksa untuk bersatu. Ya. Dipaksa untuk bersatu. Hukum memaksa. Karena hukum memang sifatnya memaksa. Maka hukum memaksa untuk kita bersatu. Ya. Anugerah kita berbeda, tetapi upaya kita bersatu. Ini sudah pedomannya Pancasila, ideologi kita Pancasila, salah satunya bersatu. Kalau tolak ukurnya itu. Nah, baru tolak ukur yang keempat, apakah itu kemudian dihasilkan dari hikmat kebijaksanaan? Nah, ini yang masih banyak koreksi. Buktinya di Mahkamah Konstitusi, semua hukum yang dilahirkan, yang dibuat, disahkan oleh DPR RI bersama Presiden, bersama pemerintah, bisa dikoreksi di Mahkamah Konstitusi. Terakhir yang heboh kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja. Inkonstitusional. Namanya inkonstitusional, berarti bertentangan dengan konstitusi. Bayangkan, undang-undang
dibuat, disahkan, dirembuk, diperdebatkan oleh negerinya sendiri, oleh orang-orang Indonesia, oleh terpilih. Tetapi dinyatakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak konstitusional. Bayangkan. Maka apakah itu dari hukum yang dibuat itu selalu hikmat kebijaksanaan? Belum tentu. Karena belum tentu negara kita menjamin. Jadi supaya hikmat kebijaksanaan, maka ketika ada undang-undang yang disahkan, maka hikmat kebijaksanaannya diukur. Kalau ada pertentangan, ya Mahkamah Konstitusi yang mengadili. Kalau di bawah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya itu diuji hikmat kebijaksanaan enggak ini? Peraturan yang di bawah undang-undang diuji oleh Mahkamah Agung. Loh, ada. Ya. Jadi kalau hukum yang dibuat diuji, dievaluasi dengan Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan. Apakah setiap hukum yang dibuat disahkan itu hikmat kebijaksanaan? Jawabannya belum tentu. Karena belum tentu, maka jika ada hukum yang tidak dibuat dan disahkan itu tidak berkeadilan, nah silahkan dikoreksi dengan Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan melalui mahkamah. Kalau undang-undang di Mahkamah Konstitusi, kalau peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Nah, gitu. Jadi nilai-nilai Pancasila, apapun yang dipilih manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk menjadi tujuan, untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, guna melaksanakan pembangunan nasional, reformasi dan pendidikan pada khususnya, itu tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila. Itu orientasi hukumnya. Ya. Berikutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Saudara-saudara harus benar-benar harus tahu, ya. Tahu dalam arti untuk pengetahuan. Selebihnya juga harus paham. Artinya pikiran dan hati, jiwa raga udah benar-benar sudah betul-betul bisa menjiwai gitu ya, bahwa semua proses berbangsa bernegara ini, bermasyarakat ini, semua berasal dari kegiatan politik. Karena berasal dari kegiatan politik, maka reformasi politik ini juga menjadi hal yang penting selain reformasi hukum. Apa reformasi politiknya? Yang mendasar adalah harus terpenuhinya hak asasi manusia. Nah, bagaimana hak asasi manusia? Esensinya Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa enggak itu hak asasi manusia? Apalagi manusianya bertuhan. Kodrat Tuhan menciptakan untuk sesama, untuk semua. Ya. Kodrat Tuhan untuk negeri Indonesia berarti untuk rakyat Indonesia. Jadi reformasi politik ini yang dahulunya otoriter kemudian berbasiskan dirubah di reformasi politik berbasiskan hak asasi manusia. Ada kebebasan, tetapi sekaligus ada kewajiban. Ya. Tengok saja itu di pasal 28A sampai 28J. Itu semua mengatur di Undang-Undang Dasar itu di pasal 28A sampai 28J itu adalah mengatur tentang hak asasi manusia. Mulai hak hidup, hak mengembangkan diri, hak pendidikan, semua. Esensi manusia kemanusiaannya ini manusia yang adil, manusia yang beradab itu basic dari hak asasi manusia ada dituangkan di penjabarannya ada di pasal 28A sampai pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah,
berikutnya reformasi politik ini membangun totaliter sistem politik kita harus Pancasila. Ya. Nah, ini Pancasila itu berarti ada yang disebut dengan apa? Nilai-nilai luhur. Ya. Nilai-nilai luhur. Nah, apa nilai-nilai luhur itu? Budi pekerti. Ya, budi pekerti. Politisinya ya memang orang-orang politiknya ya harus berbudi pekerti yang luhur, ya kan? Manusia politik itu harus manusia yang adil, beretika, baik dan benar maka adil. Benar tok tidak ada kebaikan maka tidak adil. Baik tok tidak benar juga nggak adil. Maka baik dan adil, baik dan benar adalah adil. Budi pekerti dari politisinya, karena dia memproduksi seluruh keputusan-keputusan politik. Contoh konkret aja, misalnya nih, pajak dinaikin, pajak apa saja dinaikin. Wah, kita ini bisa pengaruhnya luar biasa terhadap hidup dan kehidupan rakyat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Coba, siapa yang membuat misalnya pajak naik? Ya politik, keputusan politik. Ya kan? Apalagi banyak. Ya, pokoknya intinya bahwa reformasi politik ini menjamin hak asasi manusia yang basicnya kebebasan, ya. Kemudian hak asasi manusia ini realisasinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka politisinya harus hikmat kebijaksanaan, punya nilai-nilai yang bekerja yang luhur, cita-cita moral rakyat, ya. Dulu zaman Bung Karno ada amanat penderitaan rakyat, Ampera, ya kan? Nah ini ya. Nah, maka reformasi politik ini yang dulunya otoriter menjadi demokrasi Pancasila. Ini yang harus dikembangkan dan dipertahankan dan terus dikembangkan menjadi lebih baik dan semakin lebih baik. Apa ukurannya? Ya tadi kita kontrol hikmat kebijaksanaannya dan wujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau tidak. Terakhir, materi ini, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Ya, pastilah saya memilih atau saya menetapkan atau saya mengajarkan kepada saudara-saudara mahasiswa kalau reformasi ekonomi yaitu tadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena ya di sini sumber kesejahteraan. Anda sejahtera atau tidak? Keluarga Bapak Ibu saudara, keluarga saudara sejahtera Anda? Atau terganggu, atau terhimpit, atau keras sekali ya untuk mencapai kesejahteraan itu, tidak mudah. Tapi di sisi lain orang bisa mudah mendapatkan kesejahteraan itu. Nah, ini berarti ketimpangan. Ya. Ketimpangan. Bahwa angka-angka rezeki, angka-angka capaian, oke lah, bisa jadi berbeda. Tetapi cara pencapaiannya yang lain sulit, tapi yang lain mudah, berarti ketimpangan. Tidak boleh itu, berarti tidak ada keadilan. Ya. Lagi-lagi bahwa ekonomi, jika semua instrumen ekonomi, pelaku ekonomi ini harus semata-mata untuk keadilan sosial. Bagaimana? Ya dengan arah dan tujuan Pancasila, dengan cara Pancasila. Ya, keadilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau enggak dengan cara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Ekonomi yang untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak tercapai. Ya, sebagai penutup, ekonomi reformasi Pancasila sebagai sumber sebagai paradigma reformasi ekonomi, kita tengok sumber daya alam yang kita miliki. Kita tengok bagaimana nih, ya, dan ini ahlinya ada, pasti bukan saya tentu ahlinya. Apakah sumber daya alam ini kemudian dikuasai oleh orang-orang yang bukan Indonesia, ataukah dikuasai oleh orang-orang Indonesia? Ya. Kalau dikuasai dikuasai negara untuk kepentingan rakyat, itu kan bahasa konstitusi oke lah, negara harus mengendalikan itu sumber daya alam ini. Tetapi dikuasai oleh rakyat ini loh, dikuasai oleh rakyat banyak, sebagai manifesto dan sebagai jelmaan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu loh. Tercapai apa enggak? Jadi reformasi ekonomi apapun, produksi segala macam tadi itu, sebagai penutup saya adalah itu tadi. Jadi reformasi ekonomi, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi itu sejauh mana, seberapa besar sumber daya alam dikuasai oleh rakyat, diizini oleh atau diterbitkan izin-izinnya oleh negara, dikuasai rakyat dan dipermudah oleh negaranya, dikuasai rakyat kemudian difasilitasi oleh negaranya. Jangan terbalik, dikuasai oleh negara lain, difasilitasi oleh negara kita, hasilnya untuk rakyat. Jangan begitu, jangan itu ya menyimpang dari Pancasila itu. Jadi sumber daya alam harus dikuasai oleh rakyat, difasilitasi oleh negara. Itu. Terima kasih. Nah, kita ketemu dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.